Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, jumpa lagi di channel kita Al-Jawi Ustadz Abdul Badi. Hari ini bertepatan dengan 1 Syawal 1444 Hijriah. Kita akan melaksanakan daripada sholat Idul Fitri dan juga akan mendengarkan daripada khutbah Idul Fitri. Maka kami mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kula amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita di bulan Ramadan dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Maka yang belum subscribe, like, share, dan komen, segera dukung terus channel ini. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansurna ala iqamatin din rabbi khatim lana min khair khair ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
عمل ما لا يفيد هذا يوم تجلى جلال المنان بمزيد الإحسان على من كان ذا فعل حميد. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah tunjukkan kepada kita kasih sayang-Nya. Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada kita kebesaran-Nya, yaitu kita dapat melaksanakan daripada salat Idul Fitri dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kita harapkan syafaatnya bertolongannya mulai daripada kehidupan dunia yang sementara, apalagi kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya Fitri ini adalah gambaran hari raya yang ada di akhirat nanti. Kesenangan yang ada di dunia adalah gambaran daripada kesenangan yang ada di akhirat. Orang beriman nanti di surga setiap hari adalah hari raya. Setiap hari raya. Kalau kita ini hari raya setiap tahun cuma 2 kali. Tapi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala setiap hari adalah hari raya. Hari raya dan hari raya, maka adanya adalah senang dan senang. Sebaliknya, musibah-musibah yang ada di dunia ini adalah gambaran daripada musibah-musibah yang ada di akhirat. Dan hidup neraka ini hari-hari musibah, tiap hari dapat musibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, walitukmalul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, yaitu bilangan Ramadan. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita. Kita dapat melaksanakan daripada puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Kita disibukkan dengan tadarus Al-Quran, disibukkan dengan sholat tarawih, sholat witir, dan amalan-amalan yang lain. Ini semuanya adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ini pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan likulli insan hayatan, setiap manusia ini punya 2 kehidupan. Hayatul dunia wa hayatul akhirah. Satu kehidupan dunia dan satu adalah kehidupan akhirat. Wa fi hayatul dunia hawaij wa masaib wa kana hayatul akhirah. Di dunia ini ada keperluan dunia, ada musibah-musibah dunia. Maka begitu juga di akhirat, ada keperluan dunia, ada musibah-musibah, ada keperluan akhirat, ada musibah-musibah akhirat. Kita telah ketahui bagaimana keperluan dunia. Kita perlu daripada sandang, pangan, papan, kendaraan, dan lain-lain. Ini semua adalah kebutuhan di dunia kita. Ada juga musibah-musibah dunia, kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekurangan tempat tinggal, tanah longsor, gempa, tsunami. Ini adalah musibah-musibah yang ada di dunia. Hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, maka di kehidupan kita nanti di akhirat pun ada keperluan. Apa keperluan kita di akhirat? Keperluan kita adalah iman dan amal soleh. Kalau seseorang ini bekalnya ini banyak, bekalnya ini penuh, maka akan mendapatkan kenikmatan. Tapi ketika bekal kita ini kurang, sedikit bekal di akhirat, maka kita akan mendapatkan daripada kesengsaraan. Ketika jenazah ini dikebumikan, maka amal-amalnya akan datang. Al-Quran berada di atas dadanya, tasbihat,
Zikirnya ada di samping kanannya, sedekah ada di samping kirinya, bacaan Al-Quran ada di dalam kepala, di atas kepalanya, amalan-amalan yang lain ada di kakinya. Semuanya ini menjaga daripada jenazah ini. Maka ketika malaikat Munkar dan Nakir ini datang untuk menanyakan, maka dia mengatakan, wahai si fulan, pergilah kamu dari orang ini. Maka amalan tadi mengatakan, kerjakan apa tugasmu. Kalau kamu ditugaskan untuk bertanya kepada orang ini, maka kerjakan saja. Ini adalah teman karibku, saya tidak akan berpisah selama-lamanya dari orang ini. Jadi ini sementara karena kita ini banyak teman, banyak amalan. Jadi ketika menjawab daripada pertanyaan kubur, kita pun akan lancar untuk menjawabnya. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai amal soleh sama sekali, maka dia akan sendirian dan dia akan ketakutan, sehingga ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka dia akan gemetar, tidak bisa menjawab. Hadirin yang Subhanahu wa ta'ala, hari ini juga adalah hari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ketika 17 Ramadan terjadi satu peristiwa yang besar, yaitu perang Badar. Maka di situ jumlah kaum muslimin hanya ada 313, sedangkan kaum musyrikin ketika itu berjumlah kurang lebih 1000 orang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi berdoa sambil bersujud, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 313 melawan 1000 orang, ini bukan tandingan, 3 kali lipat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan daripada kaum muslimin mengirimkan 5000 malaikat. Sebenarnya untuk mengalahkan orang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala cukup mengirim 1 malaikat saja, mereka akan mati semua. Tapi untuk memuliakan daripada kaum muslimin, Allah mengirimkan daripada 5000 malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam takbir tadi kita mendengarkan shadaqa wa'dah, maha benar Allah yang dengan janjinya, wa nasara abdah, yang menolong hambanya, wa azza jundah, yang meninggikan daripada tentara-tentaranya, wa hazamal ahzaba wahdah, yang mengalahkan daripada musuh-musuhnya dengan sendirinya. Hadirin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah kejadian perang Badar ini, Allah syariatkan daripada sholat Idul Fitri, yaitu apa? Yaitu untuk bersyukur atas kemenangan daripada kaum muslimin. Hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kesempatan pagi hari ini Idul Fitri kita, bagaimana kita lapangkan dada kita. Ketika kita ini ada kesalahan, maka jangan malu-malu untuk meminta maaf, minta dihalalkan. Ketika kita ini disalahi, kita kok didolimi oleh saudara kita, maka jangan berat-berat untuk memberi daripada maaf. Karena apa? Karena Ramadan ini telah melebur daripada dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaumin waladatuhu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini adalah dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika ada dosa di antara kita, maka harus saling maaf-maafkan. Maka barulah ketika itu hablum minallah telah beres, hablum minanas juga beres, sehingga apa? Benar-benar kita ini seperti bayi yang baru lahir. Hadirin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semoga kita semua ini digolongkan menjadi minal arifin, termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan faizin wa minal faizin, dan juga orang-orang yang beruntung, yaitu mendapatkan daripada ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
Ya, demikianlah video dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua, dan jadikan daripada bulan Syawal ini menjadi bulan peningkatan amal, karena kita sudah dilatih di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.